NIM akhir 169. Yang pertama, soalnya adalah sebuah perusahaan mengalami kelebihan bahan baku dalam satuan kilogram berdasarkan fungsi Fx 500 min X pangkat 3 plus 6X. Dengan X adalah jumlah karyawan yang bekerja. Berapakah nilai X jika perusahaan dengan tidak ada kelebihan bahan baku? Metode manakah yang lebih efisien dalam menyelesaikan masalah tersebut? Dijauh dari waktu, sumber daya, error, dan serta kecepatan dalam menemukan solusi. Sini langsung saja. Metode pertama yaitu bisection method. Yang pertama, menentukan XL dan XU yang menghasilkan nilai positif dan negatif seperti di tabel seperti ini, lalu dicari min dari XL dan XU-nya. Setelah itu di sini kita mendapatkan Fx min dan Fx MSL. Fxl ini untuk menjadi patokan, lalu diiterasi dan ditentukan relatif errornya sehingga mendapatkan hasil nilai akhir seperti ini. Yaitu hasil akhir 8 dengan relatif error seperti yang diinginkan. Selanjutnya, metode regulasi. Sini sama persis seperti sebelumnya, dengan nilai awal XL 8 dan XU 9, seperti sebelumnya, bedanya di X min dengan rumus seperti ini. Lalu, saat diiterasi, errornya terakhir seperti yang diinginkan 0,001 dan hasil akhir 8,188. Dengan grafik error seperti ini. Hanya membutuhkan 3 iterasi, sedangkan sebelumnya membutuhkan sampai iterasi. Selanjutnya, Newton-Raphson. Metodenya dengan memakai rumus turunan dari X1 ini, lalu dijadikan hasilnya X2, kita ambil X1-nya itu 8, karena sebelumnya mendekati paling 8. Lalu dengan X2 ini nilai akhir 8,19 sekian dengan relatif error 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Fauzan. Baik, jadi di sini adalah metode fixed point. Jadi di dalam tabelnya itu ada jumlah iterasi yang menandakan iterasi sudah dilakukan berapa kali. Di tabel T awal itu artinya adalah tebakan awal dan T baru itu adalah tebakan baru. Jadi tabel T awal ini merupakan tebakan awal. T baru ini didapat dari tebakan awal. Nah, di error relatifnya adalah 0,01%. Itu sudah dicapai pada saat iterasi keempat. Nah, setelah itu ini adalah bentuk dari grafik fixed point metodenya. Selanjutnya, Soal yang kedua yaitu sebuah roket meluncur dengan fungsi VT 50 plus 6T min 5T kuadrat. Dengan T dalam detik, berapa detik yang dibutuhkan hingga roket tersebut berhenti? Metode manakah yang paling cepat kompeten? Berikan penjelasan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Azmi. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan metode bisection yang menentukan interval awal, yaitu dengan XI dan dikali FXI dikali FXU kurang dari 0. Nah, dalam sini adalah pilihnya 3, 4, dan menghitung nilai tengah X min, yakni XI plus XU dibagi 2. Nah, hasilnya di sini. Nah, di situ evaluasinya adalah dengan rumus 3 kali XI pangkat 3 min 4 kali XI min 9, yakni menjadi relatif errornya. Hasilnya relatif errornya ini. Next. Next. Nah, seperti ini grafik relatif errornya. Nah, sekarang yakni metode regulasi. Fungsinya digunakan adalah VT sama dengan 50 plus NT plus 5T 2 VT sama dengan 50 NT 5T akar 2 VT sama dengan 50 dengan nilai N sama dengan 6T saat kecepatan FT sama dengan 0 V VT sama dengan 0 VT sama dengan 0. Nah, menghitung nilai X-nya yakni dengan rumus XU dikali XI min XU FXI dikurangi FXU X min sama dengan XU dikurangi FX min, dan hasilnya ini. Dan menghitung relatif errornya yakni dengan X min dikali 100% sama dengan relatif error. Dan menentukan interval barunya yakni Fx min dikali Fxi, Fx min sama dengan kali Fxi. Nah, hasilnya yang Fx yang nih 18 pemain. Iterasi hingga toleransinya adalah diulang hingga nilai relatif error mencapai toleransi yang digunakan, yaitu 0,01% atau maksimal iterasi tercapai. Next. Nah, relatif error regular versi grafiknya seperti ini. Dan hasilnya sama dengan 3.800. Relatif errornya 0,0.
17%. Next. Newton-Raphson. Nah, mencari iterasi 1 yakni X1 sama dengan 4X sama dengan 4. Fx sama dengan 6F. 6F X1 sama dengan min 6F. X1 sama dengan min 6. Nah, relatif errornya yakni 0,07. Sedangkan iterasi 2, X1 sama dengan 3,8235. Fx1 adalah 0,82045. X2-nya 4.112456. Fx2-nya sama dengan min 9,8867. 62012F. X iterasi 3-nya yakni X1 4,11245647 X1. Fx1 sama dengan 4,11245647 F1 dengan relatif error 0,07%. Fungsi yang digunakan adalah Vt sama dengan 50 plus Nt dikurangi 5T kuadrat. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Fauzan. Jadi di sini fixed point metode untuk menyelesaikan masalah untuk nomor 2 persis seperti yang nomor 1, ada kolom jumlah iterasi untuk menandakan iterasi keberapa agar error relatifnya tercapai, dan ada tebakan awal dan juga tebakan baru. Sama seperti sebelumnya, kolom tebakan baru itu didapat dari tebakan awal, dan tebakan awal juga didapat dari perhitungan tebakan baru. Dengan rumusnya yaitu GT sama dengan akar 50 plus 6T per 5. Lanjut. Nah, berikut adalah grafik error relatifnya untuk fixed point metode. Sebuah perusahaan menghasilkan produknya dalam tahun sesuai dengan banyaknya pekerja. Berikut adalah tabel perubahan banyaknya produk terhadap banyaknya pekerja. Lalu kita harus mengintegrasikannya. Yang pertama yaitu metode Newton. Pada Fauzan dipersilakan. Untuk metode Newton, itu X awalnya ada 100, 200, 300, 400, 500, dan Y-nya ada 8, 10, 17, 19, 21. Nah, di sini kita akan menghitung X350 dengan langkah-langkahnya, yaitu seperti yang pertama, kita akan menyusun tabel selisih berbagi. Nah, setelah mendapatkan tabel selisih berbagi, maka kita bisa menyusun polinomial Newton untuk melakukan interpolasi. Nah, setelah melakukan itu, polinomial Newton disusun. Kita substitusi X sama dengan 350X sama dengan 350X sama dengan 350 ke dalam polinomial tersebut untuk menghitung nilai Y. Nah, setelah itu selesai, maka berikut adalah selisih terbagi pertama. Nah, itu adalah selisih terbagi pertama, dan yang di bawahnya adalah hasil dari selisih terbagi kedua. Dan selanjutnya ada selisih terbagi ketiga. Nah, untuk membuat polinomial Newton sesuai dengan langkah kedua, rumusnya adalah seperti itu. Dan hasil perhitungannya adalah 21,0625. Lanjut. Dan berikut adalah codingan dari bahasa Python-nya. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Selanjutnya itu metode Lagrange. Diawali dengan M sama dengan 7, lalu kita hitung nilai Y-nya terlebih dahulu, lalu kita menghitung P350 menggunakan interpolasi Lagrange. Ketiga dengan rumus di bawah ini, sigma Y LX. Dengan LX adalah berikut, hitungan polinomial Lagrange, lalu kita hitung polinomial Lagrange untuk L0 sampai L3. Yang pertama 0,0625, yang kedua min 0,3125, yang L2 0,9375, lalu L3 seperti ini. Lalu kita substitusi nilai-nilai LI 350 dengan YI, dan hasil akhirnya yaitu P350 dengan hasilnya 19,25. Lalu terakhir ini 100 kalkulatornya, sehingga jumlah produk yang dihasilkan jika jumlah pekerja 350 adalah 19,25 ton. Nanti dikalkulasi. Kita kali
Selanjutnya dilanjutkan teman saya, Azmi. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode split. Nah, yang ditanya adalah nilai Y untuk X sama dengan 350, X sama dengan 3, menggunakan interpolasi split dengan order 3. Nah, yakni nilai datanya X sama dengan 100, 200, 300, 400, dan Y-nya 3, 5, 7, 9. Intervalnya yakni interval 1 adalah 100, 200, 100, 200. Nah, interval 2, 200, 300, interval 3, 300, 400. Hasil produksi adalah 8 ton, nilai hasilnya. Nah, berikut shortcut Python-nya. Seperti ini. Nomor 2, yakni metode Gauss-Jordan. Diketahui SPI adalah MX1. Nah, seperti ya soalnya ini, dan substitusinya adalah M sama dengan 2. 2X1 plus X2 plus X3 sama dengan 4. X1 plus ditambah 2 R2 plus X3 sama dengan 4. X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan 4. Nah, langkah 1 adalah representasikan dalam bentuk matriks augmentik. Next. Nah, langkah 2, eliminasi Gauss-Jordan adalah baris 1 dibagi menjadi 2, nilainya seperti ini, dan langkah yang B adalah di baris 2 dan 3 dikurangi baris 1, dan baris 3 dikurangi baris 1. Hasilnya seperti ini, dan selanjutnya adalah baris 2 dibagi 1,5, dan eliminasi elemen kolom kedua di baris 1 dan 3 adalah dikurangi 0,5 dikali baris 2, dan baris 3 dikurangi 0,5 dikali baris 2. Ketika sudah menjadi 1, di baris 3 dibagi 1,333, dan hasilnya adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 1. Shortcut-nya seperti ini. Selanjutnya itu dekomposisi LU. Langkah pertama, menulis SPL dalam bentuk matriks substitusi M sama dengan 7, hasilnya 9 semuanya. Lalu pisahkan posisi data pada sisi kanan, sehingga menjadi seperti ini. Selanjutnya divisi dalam bentuk matriks, yang tadi jadi seperti ini. Lalu langkah 2, dekomposisi matriks ke bentuk LU. Koefisiennya A sama dengan 111, 071, 017. Lalu matriks lower dan uppernya adalah seperti berikut ini. 100, 010, 010. Kalau dihasilkan di sini ada 1,7, sedangkan poinnya 1,1, 0,71, 0,6. Langkah 3 itu substitusi maju, persamaannya L kali Y sama dengan B. Ini matriks dikali variabel Y kali 3, sehingga menghasilkan L988. Seperti di bawah ini. Sehingga dari Y3 dihasilkan 8,17 di sini, sehingga hasil akhirnya 487. Lalu langkah 4, substitusi mundur U kali X sama dengan Y seperti ini. Lalu ini code Python. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Fauzan. Untuk Gauss-Seidel untuk menyelesaikan persamaan soal yang kedua, yaitu persamaan pertama untuk X1 adalah sebagai berikut, dan persamaan kedua untuk X2 adalah sebagai berikut, dan persamaan ketiga untuk X3 adalah sebagai berikut. Nah, untuk membuat iterasi, kita harus menentukan nilai awal untuk X1, X underscore 1, X1, dan seterusnya. Itu biasanya dimulai dengan nilai, misal dengan X1, maka 0X, 0X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan 0 kali 1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan 0. Lanjut. Nah, di sini merupakan langkah-langkahnya untuk menghitung menggunakan Gauss-Seidel untuk menyelesaikan masalah. Jadi untuk menghitung X1, fungsinya adalah sebagai berikut, dan hasilnya adalah 1,142857. Dan untuk menghitung X2, persamaannya juga sebagai berikut, hasilnya adalah 1,121020. Menghitung X3, dengan hasilnya adalah 0,818017. Nah, ini merupakan perhitungan dari iterasi kedua. Lanjut. Dan ini merupakan perhitungan dari iterasi ketiga. Nah, di sini kita mengecek apakah toleransinya sudah tercapai atau belum. Nah, di sini ternyata error relatifnya sudah didapatkan, maka hasil akhirnya adalah X1 sama dengan 0,8695, X2 sama dengan 1,0373, X3 sama dengan 0,890. Nah, berikut adalah source code Python-nya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.